Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis statistik komparatif, secara khusus yaitu ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, kapan kita menggunakan ANOVA? Nah, ada beberapa kondisi yang kemudian kita itu menggunakan analisis ANOVA. Yang pertama itu adalah saat kita ingin melakukan analisis komparatif ya, antar sampel atau kelompok banyak. Ya, yang kedua yaitu sampel atau kelompok itu bersifat tak berpasangan. Yang ketiga terdiri, jadi satu penelitian itu terdiri dari satu variabel dependen dan satu atau lebih dari variabel independen. Nah, kemudian karena ANOVA ini adalah statistik parametrik ya, sehingga harus memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, komparasi sampel banyak. Apa itu gitu ya? Nah, kalau hanya dua sampel atau dua kelompok sampel itu hanya sampel ganda ya. Tapi ketika kita lebih dari dua kelompok sampel ya, 3 misalkan atau 4, nah itu disebut dengan sampel banyak ya. Kita sebut sampel banyak ketika lebih dari dua kelompok ya gitu. Yang berikutnya ya, itu sampel banyak tak berpasangan ya. Apa artinya? Nah, jadi misalkan kita ada kelas gitu ya, ada kelas A, B, dan C. Nah, kelas A itu terdiri dari siswa A, B, C, D, E, kemudian siswa kelas B itu terdiri dari siswa F, G, H, I, J, ya, kemudian kelas yang ketiga itu K, L, M, N, O. Nah, itu berarti disebut sampel banyak tak berpasangan karena antar kelompoknya itu terdiri dari subjek yang berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, kita menggunakan ANOVA ketika satu penelitian itu terdiri dari ya satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Nah, dalam ANOVA ini ya variabel dependen itu bersifat data kontinu. Ya, misalkan ada tinggi badan, kemudian ada nilai biologi, ya, kemudian ada tinggi tanaman. Nah, itu kan datanya kontinu. Nah, sedangkan variabel independen, nah itu datanya bersifat kategorik ya. Misalkan tadi ada kelas A, B, C, D, E ya, kemudian ada misalkan ada daerah ya dibagi menjadi kota, desa atau perbatasan ya. Kemudian misalkan ada pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3. Jadi kategorik ya, kategorik. Nah, misalkan ini ya ada beberapa contoh ya penelitian yang menggunakan analisis ANOVA. Yang pertama ya, itu ada perbandingan pengukuran ya tinggi badan ya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, di situ tinggi badan itu adalah variabel dependennya ya, karena tinggi badan itu kan sifatnya datanya kontinu gitu kan. Kemudian kelas A, B, C, dan D itu, nah itu adalah data kategorik ya, jadi variabel independen. Nah, kemudian yang berikutnya misalkan ada komparasi nilai biologi ya, sekolah di kota, sekolah di desa, dan sekolah di perbatasan. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi nilai biologi ini datanya bersifat kontinu sehingga ini adalah variabel dependen. Kemudian sekolah kota, sekolah desa, dan sekolah perbatasan, nah ini adalah variabel independennya. Nah, gitu. Nah, dua contoh tadi itu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, sekarang contoh yang berikutnya ya. Perbedaan peringkat siswa ya ditinjau dari jenis kelamin dan pekerjaan orang tua. Nah, ini sudah menggunakan dua variabel independen, tapi tetap satu variabel dependen karena untuk ANOVA itu wajib hanya satu variabel dependen. Tapi untuk independennya bisa 1, bisa 2, dan seterusnya gitu. Kemudian di sini ada yang namanya hipotesis statistik ANOVA. Nah, hipotesis ANOVA itu seperti ini gitu ya. Ada H0 dan H1. H0 yang menyatakan bahwa μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Nah, kemudian H1-nya, nah itu minimal itu ada dua kelompok yang berbeda. Ya, bisa μ1 dengan μ2 atau μ1 dengan μ3 atau 2 dengan 3 dan seterusnya gitu. Jadi salah satu boleh gitu ya, atau semuanya. Nah, ini adalah hipotesis statistiknya untuk ANOVA. Nah,
Nah, dalam ANOVA sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada one way ANOVA gitu ya, ada two way ANOVA, ada three way ANOVA dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan? Tadi ya, ada jumlah variabel independennya. Semuanya kalau ANOVA itu pasti satu variabel dependen. Tapi kalau variabel independennya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yang one way ANOVA berarti hanya terdiri dari satu variabel independen. Two way ANOVA berarti dua variabel independen, tadi sudah saya contohkan ya, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya yang one way ANOVA. Nah, berikutnya sebelum kita analisis lanjut ya untuk ANOVA, kita harus ya melakukan uji prasyarat. Ya. Apa uji prasyarat untuk ANOVA? Nah, yang pertama itu ada uji normalitas data. Jadi data itu harus bersifat normal ya, terdistribusi normal. Nah, yang kedua yaitu data harus bisa memenuhi uji homogenitas. Jadi variansi antar kelompok data itu harus sama gitu ya. Nah, bagaimana ketika tidak memenuhi uji normalitas atau uji homogenitas? Nah, data bisa dilakukan transformasi gitu ya. Tapi ketika sudah transformasi kemudian tidak normal dan atau tidak homogen, nah bisa jadi menggunakan analisis non parametriknya. Nah, kemudian untuk uji prasyarat ANOVA ini ya, atau data dari ANOVA ini itu sebaiknya itu setiap sampelnya itu banyak, jadi nanti akan lebih valid gitu ya. Setiap anggota kelompoknya itu harus banyak ya, disarankan banyak, bukan harus banyak tapi disarankan banyak ya. Nah, kita akan mencoba ya praktik ya. Ini ada contoh gitu ya, contoh bagaimana kita menganalisis suatu penelitian ya dengan menggunakan analisis ANOVA. Nah, ada judul ya, analisis perbandingan nilai biologi ya pada siswa SMA kelas 12 ya di sekolah kota, sekolah desa dan sekolah perbatasan. Jadi kita ingin membandingkan ya, apakah ada perbedaan atau sama ya siswa yang sekolah di daerah kota, di daerah desa atau di daerah perbatasan. Nah, ini termasuk penelitian yang menggunakan analisis ANOVA. Nah, dari penelitian ini ya kita bisa menyimpulkan ya, yang pertama ya variabel dependennya itu adalah nilai biologi ya karena bersifat kontinu. Kemudian variabel independennya yaitu adalah lokasi sekolah ya di kota, desa atau di perbatasan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada satu variabel dependen dan hanya satu variabel independen. Berarti kita menggunakan one way ANOVA gitu. Nah, hipotesis penelitian ya, yang bisa kita ajukan untuk penelitian ini ya, yaitu ada perbedaan ya nilai biologi siswa SMA kelas 12 di sekolah kota, desa, dan perbatasan. Nah, adapun hipotesis statistiknya seperti tadi ya, μ1 sama dengan μ2 untuk H0-nya ya. μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 gitu. Dan untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu minimal ada dua kelompok yang berbeda gitu. Nah, ini ada contoh data gitu ya, misalkan tadi ya di sekolah kota, desa dan perbatasan, kemudian masing-masing ada nilai biologinya. Nah, ini bisa dianalisis ya, untuk ANOVA ini bisa menggunakan SPSS atau menggunakan analisis stat ya yang ada di Android itu. Nah, kalian bisa mendownload itu, nanti bisa dilakukan uji ANOVA ya. Untuk linknya bagaimana cara untuk melakukan analisis SPSS sudah saya beri di bawah. Nah, ini adalah contoh hasil ya setelah tadi data itu dianalisis menggunakan SPSS gitu ya. Nah, yang pertama adalah uji prasyaratnya ya, normalitas dan juga homogenitas. Nah, tabel yang atas itu adalah uji normalitas. Kita lihat ya, ini menggunakan alfa 0,05. Nah, dengan alfa seperti itu, nah pada uji Kolmogorov-Smirnov itu signifikansinya 0,2. Nah, sehingga signifikansi itu di atas alfa ya, sehingga diterima ya bahwa data itu normal. Atau menggunakan Shapiro-Wilk juga sama ya, signifikansinya itu di atas 0,05 atau di atas alfa ya, sehingga dikatakan data itu normal. Nah, kemudian menggunakan uji homogenitas data ya. Pada uji homogenitas data itu secara signifikansi semuanya itu di atas
0,05 ya, ada yang 0,6 ya, 0,67 dan seterusnya itu. Nah, itu berarti data itu bersifat homogen, artinya variansinya itu sama gitu ya. Nah, karena data itu memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas, maka kita bisa melanjutkan uji parametriknya, yaitu dengan menggunakan ANOVA. Nah, yang berikutnya ini adalah hasil ya, uji one way ANOVA ya. Kita bisa melihat tabelnya di sini ya, pada kolom yang tulisannya SIG gitu ya. Nah, itu hasilnya adalah 0,043. Nah, itu lebih kecil daripada alfa ya, alfanya 0,05. Nah, sehingga ketika lebih kecil daripada alfa, maka kita perlu menolak H0 ya, artinya tadi ada data yang berbeda gitu ya, minimal ada dua kelompok yang berbeda, artinya gitu, atau kita menerima H alternatifnya atau H1-nya. Nah, sekarang kita ingin melihat mana sih kelompok yang berbeda itu. Nah, maka kita menggunakan namanya uji post hoc ya, atau uji lanjut. Jadi uji ANOVA ini hanya bisa menyimpulkan ya ada perbedaan, tapi kita tidak bisa melihat mana yang berbeda gitu ya. Apakah kelompok 1 dengan kelompok 2, 2 dengan 3 atau yang seterusnya gitu ya. Nah, maka untuk bisa melihat ya perbedaan yang lebih rinci, ya, kita perlu melakukan uji lanjut atau namanya uji post hoc gitu ya. Nah, ada beberapa jenis uji post hoc, itu bisa menggunakan Benforoni gitu ya, HSD, Games-Howell, LSD, dan sebagainya. Ini adalah uji post hoc untuk ANOVA gitu ya. Nah, setelah diuji post hoc ya, kita bisa melihat tabelnya di sini contohnya gitu ya. Nah, ternyata disimpulkan bahwa yang berbeda ya, misalkan menurut LSD gitu ya. Nah, ada perbedaan signifikan ya terjadi antara ya data desa dengan data perbatasan ya. Nilai siswa di desa dengan nilai siswa di sekolah yang perbatasan, karena signifikansinya 0,013, artinya di bawah alfa ya. Atau juga menurut Benforoni itu ya, ada perbedaan signifikan ya terjadi antara data desa dengan data perbatasan ya, dengan signifikansinya 0,04 ya, di bawah alfa. Nah, sehingga memang disimpulkan bahwa yang berbeda itu atau yang membuat beda itu adalah data nilai siswa ya di sekolah desa dan di sekolah perbatasan. Nah, yang terakhir kita bisa menyimpulkan ya, kesimpulan untuk uji hipotesis statistiknya ya. Ada H0 dan juga H1 ya. H0 karena tadi alfanya signifikansinya gitu ya, itu kurang dari alfa ya, kurang dari 0,05, berarti kita wajib menolak H0 ya. Karena kita menolak H0 berarti kita harus menerima H1-nya ya, yaitu ya ada beberapa kelompok yang berbeda. Nah, gitu. Nah, untuk kesimpulan penelitiannya, nah kita bisa menyimpulkan ya bahwa ada perbedaan nilai biologi siswa SMA kelas 12 di sekolah kota, desa, dan perbatasan. Nah, secara lebih rinci, nah perbedaan signifikan itu terjadi pada SMA di daerah desa dengan di daerah perbatasan. Nah, demikian penjelasan untuk uji analisis statistik ya komparatif ANOVA, dan tadi juga ada contohnya, semoga bisa semakin jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.